Selamat datang di channel Natalina Siburian. Nah, kali ini kita kembali belajar tentang teks fabel, yaitu bagian struktur teks fabel. Struktur teks fabel pada umumnya terdiri atas 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, orientasi berisi pengenalan tokoh dan watak tokoh, dan juga pengenalan latar, bahkan konflik. Nah, di bagian komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah. Nah, dari masalah ini hingga memuncak yang dikenal dengan klimaks. Nah, dan yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini berisi penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada koda. Nah, ingat, koda ini opsional ya. Terkadang dia ada dimunculkan di dalam teks, namun terkadang tidak ada. Nah, apa sih koda itu? Koda itu berisi nilai moral yang diungkapkan oleh pengarang secara eksplisit di akhir cerita. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana mengenali orientasi dalam teks fabel. Nah, pengungkapan orientasi biasanya diawali dengan deskripsi latar. Nah, latar ini misalnya pagi itu sang mentari. Nah, pagi itu adalah latar waktu. Yang kedua bisa diawali dengan deskripsi latar dan kegiatan tokoh secara bersamaan. Nah, misalnya di keheningan malam, nah itu latar waktu. Kura-kura nampak tidur pulas. Nah, kegiatannya dia sedang tidur. Dan yang ketiga diawali dengan deskripsi latar di masa lalu. Nah, latar waktu juga. Nah, di sini contohnya pada zaman dahulu. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau bagian orientasi biasanya berisi pengenalan tempat, terjadinya cerita, bisa juga pengenalan tokoh, dan ciri bahasanya sering menggunakan kata keterangan tempat atau waktu, seperti contoh sebelumnya. Nah, selanjutnya mengenali komplikasi dalam teks. Nah, komplikasi biasanya diawali dengan konflik batin. Sebagai contoh, semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Nah, ada konflik batin di dalam hatinya. Dan yang kedua diawali dengan konflik fisik. Nah, sebagai contoh di sini sudah dibuat tulisan biru. Ketika gajah memasuki areal perkampungan semut merah, tanpa diduga pasukan semut tiba-tiba menyerangnya. Nah, berarti ada aksi fisik di sini. Ada konflik fisik, yaitu antara si semut merah menyerang gajah. Dan yang ketiga diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Sebagai contohnya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ternyata semua keadaan tak ada yang abadi. Persahabatan si gajah dan semut dilanda perpecahan. Nah, di sini ada perubahan latar dari beberapa bulan berganti, tahun berganti, dan ada juga peristiwa tidak mengenakan yang mana yaitu persahabatan antara si gajah dan semut dilanda perpecahan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa komplikasi berisikan awal terjadinya masalah, yaitu terdapat juga perubahan dan ada kejutan. Dan ciri bahasa yang biasa digunakan adalah tiba-tiba tanpa diduga. Selanjutnya, seperti apa klimaks yang dimaksud dalam komplikasi? Nah, di sini diberikan contoh. Cici terus berlari dikejar singa. Meski sekuat tenaga berlari, dia tertangkap juga. Cici sudah terseok-seok karena kelelahan. Sementara singa sudah semakin dekat. Tiba-tiba, ada yang menarik kakinya ke balik semak. Dia menjerit ketakutan. Nah, contoh yang kedua, ketegangan memuncak, keadaan tak dapat dikendalikan lagi, pertengkaran semakin menjadi dan kondisi hutan terbakar habis. Nah, di sini peristiwanya sampai ke puncak masalah. Kalau si Cici dia sudah memaksimalkan tenaganya. Dan demikian juga untuk cerita kedua sampai hutan pun terbakar habis. Nah, dapat kita simpulkan kalau klimaks itu berisi puncak masalah dan bahasanya biasanya menggunakan semakin, pada puncak kesabarannya, tidak bisa lagi dibentuk dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana kita mengenali resolusi? Nah, resolusi biasanya diawali dengan meredanya konflik. Contohnya, akhirnya masalah menjadi jelas. Dan yang kedua biasanya diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Contoh, ayo cepat Ci,
Dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya selamat. Nah, contoh yang lain, dalam hati berkata lirih, "Maafkan aku sahabatku, aku dapat musibah dan kamu yang menolongku." Nah, dari contoh-contoh ini dapat jelas dilihat bahwa konflik sudah mulai mereda. Berarti dapat kita simpulkan kalau ciri isi revolusi biasanya menyatakan pemecahan masalah atau kondisi akhir peristiwa. Kemudian berisi akibat dari semua perilaku tokoh, atau kadang terdapat ganjaran yang diterima tokoh, dan yang pasti terdapat perubahan watak tokoh menjadi baik. Nah, biasanya bahasa yang digunakan ada kata-kata akhirnya, dia menyadari, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mengenali koda. Ingat, koda ini sifatnya opsional, bisa eksplisit, bisa implisit. Nah, isinya biasanya berupa kesimpulan atau pesan amanat dari penulis. Ciri bahasa yang sering digunakan, misalnya sikap si tokoh A melambangkan bahwa titik-titik. Nah, atau pelajaran yang dapat kita ambil adalah titik-titik. Nah, biasanya banyak juga menggunakan perumpamaan. Contohnya, kejahatan akan dikalahkan kebaikan. Siapa yang menanam akan menuai. Nah, di sini ada beberapa contoh koda. Siapa yang menanam akan menuai. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan perbuatan baik. Begitu juga sebaliknya. Contoh kedua, kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Apapun yang berbuat jahat akan dikalahkan oleh perbuatan baik. Contoh lain, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita itu adalah mulut kita dilarang berbicara yang menyinggung kekurangan orang lain. Tuhan menciptakan makhluknya dengan keistimewaan sendiri-sendiri. Nah, demikianlah pembahasan untuk variasi pengungkapan struktur fabel. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengembangan watak tokoh. Ternyata watak tokoh itu bisa dikembangkan dengan 4 cara. Yang pertama, deskripsi fisik tokoh. Nah, dari fisiknya bisa dikenali watak tokoh tertentu seperti apa. Contoh di sini, Varni adalah kelinci yang lucu. Dia dikatakan lucu karena bulunya putih, matanya sebening air danau, dan bibirnya merah cantik. Dan yang kedua, melalui kegiatan tokoh. Nah, contohnya singa mengaum menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Ia menggaruk-garuk tanah menandakan amarahnya sedang memuncak. Nah, dari kegiatan tokoh mengaum, menggaruk-garuk tanah berarti dia sedang marah atau memiliki watak ganas. Dan yang ketiga, melalui dialog tokoh dengan diri sendiri. Nah, kue ini pasti nikmat sekali, apalagi jika ku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka, gumamnya dalam hati. Nah, di sini dapat kita ketahui melalui ucapannya berarti dia memiliki karakter tidak mau berbagi alias pelit. Dan yang keempat, dialog tokoh dengan tokoh lain. Dari pembicaraan seseorang bisa kita pahami wataknya seperti apa. Jangan menghina katak. Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing. Burung bersuara dengan nada lembut. Nah, dari sini bisa dipahami bahwa burung memiliki karakter atau watak bijaksana, yaitu terlihat ketika dia menasihati si katak. Nah, selanjutnya bagaimana sih pengembangan judul dalam sebuah fabel? Nah, judul itu bisa dikembangkan melalui 3 cara. Yang pertama, melalui nama tokoh. Contohnya Cici dan Serigala. Jadi tokoh dalam fabel itu langsung dijadikan judul. Yang kedua, bisa juga melalui tema. Apa tema yang dibahas? Contohnya Semua Istimewa. Nah, ini kan membicarakan tentang keistimewaan masing-masing tokoh. Dan yang ketiga, melalui sifat tokoh. Misalnya sifat tokoh yang paling menonjol. Contohnya tikus yang baik hati, gajah penolong. Nah, dengan cara yang 3 ini dapat kita menentukan judul. Nah, sekarang waktunya kita berlatih menelaah struktur fabel. Nah, dari cerita fabel Gajah yang Baik Hati. Nah, di situ orientasi jelas dapat kita kenali, yaitu dari kata siang hari itu hutan sangat terik, kancil gajah dan lainnya seakan terbakar. Nah, kancil kehausan kemudian mencari air. Nah, di sini sudah dijelaskan ada waktu, kemudian ada suasana, dan ada pengenalan tokoh. Selanjutnya struktur komplikasi. Nah, di sini dimunculkan masalah, yaitu ketika dia terjun ke kolam dan tidak bisa kembali ke atas.
Nah, dia berteriak minta tolong. Nah, yang lewat kebetulan si gajah, namun si kancil waktu itu bukannya minta tolong bagus-bagus, namun dia mencoba mencari akal supaya si gajah mau menolongnya, namun dengan cara yang tidak benar. Nah, si gajah bijaksana. Gajah berpikir dulu, bagaimana kalau dia turun, dia tidak akan bisa naik. Nah, ternyata gajah menyadari kalau si kancil sudah mulai menipunya. Nah, karena itu gajah memberi kancil pelajaran dengan cara tidak menolongnya, meninggalkan dia di tempat itu. Nah, di bagian ini semakin memuncak masalahnya di saat kancil mulai putus asa, tidak ada yang membantu dia. Dan tidak ada seekor binatang pun yang mendengar teriakannya. Nah, hingga di bagian resolusi si gajah muncul kembali. Nah, dia akhirnya mau membantu kancil, namun dengan persyaratan kancil berjanji tidak akan iseng lagi kepada teman-temannya. Masalah selesai ketika si gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Nah, dan yang terakhir yaitu koda. Teks ini memiliki koda di akhir cerita, yaitu memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, demikianlah media pembelajaran untuk menelaah struktur teks fabel. Agar kalian lebih paham lagi, coba kalian kerjakan tugas ini. Yang pertama, bacalah teks fabel yang berjudul Kuda Berkulit Harimau. Nah, coba kalian urutkan strukturnya, yang mana orientasi, komplikasi, resolusi, dan apakah ada kodenya. Nah, yang kedua, tentukan tokoh dan penukuan tokoh fabel dari fabel Kuda Berkulit Harimau. Nah, tokohnya, misalnya tokoh kuda, wataknya seperti apa? Apakah dia jahil? Nah, kalau memang jahil, cara pengembangan wataknya dari mana? Dari dialognya kah? Dari kegiatannya kah? Atau dari deskripsi fisik? Silakan diperhatikan teksnya dan berikanlah bukti dalam teks di kolom ini. Oke? Demikianlah pembahasan untuk menelaah struktur teks fabel. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar meskipun dalam suasana pandemi. Salam sehat.